Selamat siang, perkenalkan saya Suendro Masaino, mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi untuk mata kuliah Big Data Teknologis kelas MTFA, di mana di video ini saya akan menjawab forum untuk thread yang menceritakan bagaimana cara kerja dari em, metode dalam menyimpan dan mengorganize data yang disimpan, yaitu file system dan distributed file system, di mana saya akan menceritakannya dengan cara menganalogikannya. Untuk file system, kita dapat membayangkan sebuah warung kelontong di mana semua barang dagangannya tersimpan di dalam satu etalase yang dikelola sendiri oleh pemiliknya. Jadi setiap kali ada pembeli yang mencari sesuatu, si pemiliknya ini langsung mengambilkan karena hanya dia sendiri yang tahu di mana letak semua barang itu. Jadi untuk metode ini sistemnya sangat sederhana dan teratur selama pembelinya itu tidak terlalu banyak dan barangnya tidak terlalu melimpah. Masalah akan datang ketika pelanggannya sudah mulai banyak dan mengantri. Jadi etalase ini tidak cukup karena semua barang itu bergantung pada si pemilik ini secara sendiri, dan yang paling berbahayanya itu ketika terjadi bencana seperti warungnya itu kebanjiran, maka semua barang itu rusak tanpa ada cadangan di tempat lain. Analogi ini yang kita sebut sebagai file system karena data disimpan secara terpusat di satu perangkat, dikelola oleh sistem informasi, dikelola oleh sistem operasi itu sendiri, yaitu si pemiliknya. Metode ini dinilai sangat cepat dan sederhana untuk skala kecil, namun resikonya sangat rapuh ketika volume data itu membesar, karena satu titik kegagalan saja bisa menghancurkan segalanya. Untuk yang kedua yaitu distributed file system. Jadi kita bisa membayangkan tentang jaringan Alfamart yang di satu kota dengan puluhan gerai yang tersebar. Satu produk yang sama tersedia di banyak gerai sekaligus sebagai stok cadangan. Ada kantor pusat mencatat semua informasi, barang apa di gerai mana. Namun pelanggan dilayani langsung oleh gerai terdekat, namun tanpa harus melapor ke pusat dulu setiap saat. Jikapun kalau misal terdapat satu gerai yang tutup mendadak, pelanggan tinggal ke gerai berikutnya dan barangnya tetap ada. Inilah yang kita sebut sebagai distributed file system. Data dipecah menjadi blok-blok kecil lalu disebar ke banyak komputer sekaligus. Setiap blok punya beberapa salinan di mesin yang berbeda, sehingga jika satu mesin rusak, data itu tidak akan hilang. Nah, inilah disebut di dalam ada satu komponen kita sebut sebagai name node yang berperan sebagai kantor pusat yang em, betul memegang metadata, dan dengan banyaknya data node sebagai gerai-gerai yang menyimpan data sesungguhnya, semua bekerja secara paralel sehingga data bisa diproses lebih cepat karena mesin turun tangan sekaligus. Tetap banyak mesin yang turun tangan secara sekaligus ya. Intinya file system itu seperti menggantungkan seluruh urusan pada satu orang di satu tempat. Metode ini praktis tapi sangat berisiko. Sementara distributed file system seperti membangun jaringan yang saling menopang, lebih kompleks, tapi jauh lebih kuat dan siap tumbuh sebesar apapun datanya. Untuk kebutuhan setiap big data yang volumenya sangat besar, bahkan bisa mencapai sampai ke petabyte. Pilihannya, maka kita dapat menggunakan metode yang kedua, yaitu distributed file system. Sekian penjelasan saya terkait dengan kedua metode ini. Sekian, terima kasih.